Strategi dan refleksi pengurangan plastik sekali pakai di industri perhotelan. Selamat siang semuanya, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya Kadek Andika Sastrowijaya atau bisa kalian panggil Andika, ingin mengajak kita semua bicara tentang satu masalah yang dekat dengan kehidupan kita, terutama di tempat kita tinggal, yakni di Bali. Penggunaan plastik sekali pakai di industri perhotelan. Bali terkenal dengan pariwisatanya. Setiap tahun jumlah wisatawan datang. Hotel, resort, villa tumbuh besar untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi di balik pertumbuhan ini, ada beban lingkungan yang sering kita abaikan. Salah satunya adalah sampah plastik. Coba nih, kalian bayangkan, satu hotel bintang 4 dengan 200 kamar, setiap hari mereka menyediakan 2 botol air mineral plastik, 1 set amenity saset, sedotan plastik, kantong laundry plastik, kalikan 200 kamar dan kalikan 30 hari saja. Angkanya bisa mencapai puluhan ribu item plastik per bulan. Masalahnya, plastik itu tidak hilang begitu saja. Plastik membutuhkan 400 tahun. Ya, 400 tahun untuk terurai. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir, sebagian lagi hanyut ke sungai lalu ke laut. Di Bali, dampaknya sudah kita rasakan. Pantai Kute, Pantai Sanur, bahkan di Nusa Dua pernah dipenuhi sampah plastik saat musim hujan. Nelayan mengeluh jaring mereka penuh plastik. Penyu, ikan mati karena memakan sampah. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, apa yang kita akan jual ke wisatawan? Bali yang indah atau malah Bali yang kotor? Inilah mengapa pengurangan plastik di hotel bukan lagi pilihan. Ini kebutuhan mendesak. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh hotel? Solusinya ada pada konsep green hotel atau hotel ramah lingkungan. Konsep ini bukan hal baru. Banyak hotel besar di dunia sudah menerapkannya. Dan hasilnya positif. Strategi pertama adalah mengganti semua botol plastik kecil dengan dispenser air isi ulang. Tamu bisa terus mengisi ulang botol mereka sendiri. Ini bisa mengurangi sampai 80% sampah botol plastik. Hotel di Bali seperti Bulgari Resort dan Alila sudah menerapkan ini, dan tamu justru mengapresiasinya. Strategi kedua adalah mengganti amenity saset dengan botol isi ulang besar di kamar mandi. Sampo, sabun, dan conditioner diisi ulang setiap hari. Ini menghemat biaya di dalam jangka panjang dan mengurangi sampah plastik kecil yang paling sulit didaur ulang. Strategi ketiga adalah menghentikan penggunaan sedotan plastik. Ganti semua sedotan dengan sedotan bambu, stainless, atau paper straw. Sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Karena sedotan adalah salah satu sampah plastik yang paling banyak kita temukan di laut. Strategi keempat adalah pengelolaan limbah yang lebih baik. Memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu, bekerja sama dengan bank sampah atau UMKM lokal untuk mendaur ulang. Mengapa strategi ini efektif? Karena wisatawan sekarang berubah. Penelitian menunjukkan wisatawan milenial dan Gen Z lebih memilih hotel yang peduli lingkungan. Mereka bersedia membayar lebih untuk pengalaman yang berkelanjutan. Jadi, ini bukan soal lingkungan, tapi juga soal daya saing bisnis. Seperti yang dikatakan Mensah tahun 2006, hotel yang menerapkan praktik ramah lingkungan cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi. Tapi, saya tidak akan menutup mata. Jalannya tidak mudah. Tantangannya, pertama adalah biaya awal produk ramah lingkungan seperti dispenser, stainless, dan sabun organik memang lebih mahal di awal. Ini membuat beberapa manajemen hotel ragu. Tantangan kedua adalah kebiasaan tamu. Banyak tamu terutama dari luar negeri masih menganggap botol plastik kecil dan saset sekali pakai adalah standar kenyamanan dan kebersihan. Kalau dihilangkan, mereka merasa pelayanannya berkurang. Tantangan ketiga adalah konsistensi. Gampang memulai tapi sulit konsisten. Butuh komitmen dari pemilik manajer sampai staf housekeeping di lapangan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Kuncinya ada pada edukasi dan komunikasi. Hotel perlu menjelaskan kepada tamu kenapa kebijaksanaan ini diterapkan. Taruh kartu kecil di kamar dengan pesan,
Kami peduli lingkungan. Dengan tidak mengganti handuk setiap hari, Anda membantu menghemat sampai 20 liter air. Bahasa yang positif seperti ini membuat tamu merasa diajak, bukan dipaksa. Pemerintah juga punya peran penting lewat regulasi pelarangan plastik sekali pakai seperti yang sudah diterapkan di Bali sejak tahun 2019. Hotel terdorong untuk beradaptasi. Tapi regulasi saja tidak cukup, butuh pengawasan dan insentif. Selain itu, hotel bisa bekerja sama dengan produk lokal, misalnya membeli sabun dari UMKM Bali, menggunakan sedotan bambu dari Gianyar. Ini juga bisa membunuh dua burung dengan satu batu, mengurangi jejak karbon distribusi dan membantu ekonomi masyarakat lokal. Sekarang mari kita bicara refleksi. Pengurangan plastik bukan hanya tanggung jawab hotel. Sebagai penyedia jasa, ini juga tanggung jawab kita sebagai tamu, sebagai konsumen. Kita punya kuasa. Setiap kali menolak sedotan plastik, setiap kali kita membuat tumbler sendiri, kita sedang mengirim pesan ke industri bahwa kita peduli lingkungan. Perubahan besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Satu botol isi ulang, satu sedotan yang ditolak, satu handuk yang tidak dicuci. Kalau satu orang melakukan itu, dampaknya memang kecil. Tapi kalau 1000 orang melakukan itu, dampaknya luar biasa besar. Bayangkan, kalau semua hotel di Bali melakukan ini. Bayangkan, kalau semua wisatawan yang datang ke Bali ikut berpartisipasi. Kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga menyelamatkan masa depan pariwisata Bali itu sendiri. Sebagai penutup, saya, Kadek Dwi Andika Sasrawijaya, ingin mengajak kita semua untuk melihat ini bukan sebagai beban, tapi sebagai peluang untuk menciptakan pariwisata yang lebih berkualitas, pariwisata yang tidak hanya menguntungkan hari ini saja, tapi bisa dinikmati untuk cucu kita nanti. Industri perhotelan punya posisi strategis untuk menjadi pelopor perubahan. Dengan inovasi, edukasi, dan kolaborasi antar hotel, pemerintah, masyarakat, dan tamu, kita bisa membuat Bali tetap indah untuk generasi mendatang. Mari kita mulai dari sekarang. Mari kita mulai dari diri kita. Saya Kadek Dwi Andika Sasrawijaya, saya ucapkan terima kasih.